Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai, semoga apa yang kita doakan hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu sehat dan berpikir positif ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya benar, kita sudah membahas tentang globalisasi ya. Kita membahas tentang pengertiannya, ciri-cirinya, kemudian bentuk dari globalisasi tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang dampak globalisasi beserta bagaimana respon masyarakat terhadap globalisasi tersebut ya. Oke, yang pertama kita membahas tentang apa? Dampaknya ya. Di sini kita lihat dampak dari globalisasi. Dampak dari globalisasi itu ada dua dampak. Pertama, dampak positif dan dampak negatif. Oke, kita lihat yang dampak positifnya ada dalam 3 bidang, yaitu bidang ekonomi atau teknologi, di bidang sosial budaya atau pendidikan, dan di bidang politik atau ideologi. Nah, sekarang kita lihat dalam bidang ekonomi atau teknologi bagaimana dampaknya. Dalam bidang ekonomi atau teknologi, dampaknya yaitu pertama, semakin meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata. Kedua, semakin mudahnya memperoleh barang-barang yang dibutuhkan yang belum ada yang diproduksi di Indonesia. Ketiga, semakin mudah dalam mengakses modal investasi dari luar negeri. Dan yang terakhir, semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor. Nah, itu dalam bidang ekonomi atau teknologi ya. Oke, kita balik lagi. Yang kedua, dalam bidang sosial, budaya, atau pendidikan. Bagaimana ya dampaknya? Kita lihat. Dalam bidang sosial, budaya, atau pendidikan, terdapat 4 dampak, yaitu pertama, dapat mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Kedua, dapat melahirkan lembaga-lembaga baru. Ketiga, dapat komunikasi serta ilmu pengetahuan yang lebih maju. Dan yang terakhir, pola pikir serta cara hidup yang lebih baik. Nah, itu dalam bidang sosial, budaya, atau pendidikan. Dan yang ketiga dalam bidang ideologi atau politik. Terdapat 4 dampak. Pertama, kesadaran akan perlunya jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia ya. Kedua, terdapat perubahan sistem kepartaian yang dianut. Yang ketiga, perubahan sistem ketatanegaraan. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemilu anggota parlemen. Pada zaman dahulu, partai itu hanya terdiri dari 3 partai yang berkuasa. Nah, kalau sekarang sudah muncul banyak partai-partai baru dan cara pemilunya pun sekarang sudah lebih terbuka ya dalam memilih DPR, DPRD, presiden dan lain-lain. Dan itu menandakan bahwa Indonesia sudah mengalami dari globalisasi. Oke, tadi ada dampak positifnya. Sekarang kita lihat dampak negatifnya ya. Dalam dampak negatifnya yaitu terdapat dalam 3 bidang ya. Pertama, bidang ekonomi atau teknologi, bidang sosial budaya atau pendidikan, dan bidang politik atau ideologi. Dalam bidang ekonomi atau teknologi terdapat 4 dampak negatif, yaitu kemungkinan hilangnya pasar produksi ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara yang lain yang lebih murah dan lebih berkualitas. Kedua, dapat memanjirnya produk impor di pasar Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Dan ketiga, mengikuti pola-pola hidup yang konsumtif. Dan terakhir, ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional. Dan ini sudah terjadi di Indonesia sendiri ya.
Dan selanjutnya dalam bidang sosial budaya atau pendidikan terdapat 4 dampak ya. Kita lihat di sini. Pertama, hilangnya rasa kekeluargaan yang akan berkurang dengan adanya jiwa individualis. Kedua, terjadinya kesenjangan sosial yang semakin tajam. Ketiga, budaya-budaya tradisional kita akan tergeser dengan budaya negara lain. Dan terakhir, liberalisme akan tumbuh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, itu di bidang sosial budaya atau pendidikan. Kemudian kita lihat kembali lagi. Di bidang politik atau ideologi, dampak negatifnya yaitu pertama, politik dalam negeri selalu diawasi oleh pihak luar. Kedua, banyaknya tokoh-tokoh politik yang terkena kasus korupsi, bebas kabur ke luar negeri. Dan ketiga, globalisasi politik selalu mewujudkan kepentingan pelakunya yang menjalankannya. Dan terakhir, adanya campur tangan asing terhadap politik dalam negeri semakin mudah. Nah, ini adalah dampak negatif dari globalisasi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita selanjutnya ya, materi selanjutnya yaitu bagaimana sih respon masyarakat terhadap globalisasi. Nah, responnya itu yang pertama responnya yaitu menerima. Masyarakat yang mendukung adanya globalisasi maka akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera dan dapat melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain ada sikap menerima, di masyarakat pun ada sikap kurang menerima ya. Mengapa terdapat ada masyarakat yang kurang menerima? Karena masyarakat yang kurang menerima globalisasi itu menilai bahwa globalisasi itu dapat menimbulkan masalah konflik maupun ketidakadilan sosial. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, kita lihat di sini terdapat tugas ya. Kalian kerjakan tugas individu, kerjakan aktivitas 4.5 yang ada di buku paket halaman 103. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Sampai sini Ibu kira sudah jelas pemaparan dari Ibu ya, mulai dari dampak dari globalisasi maupun bagaimana respon dari masyarakat itu sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudahi pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.